Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hadratal mukarramin, para ulama, para asatid, bil khusus Al-Habib mata'allahu bituli hayatihim, spesial kepada penitia, penyelenggara dan tokoh masyarakat beserta bapak-bapak pemerintah dan yang dibanggakan kaula muda. Insyaallah pemuda itu merupakan harapan agama kita. Pengajian-pengajian nanti di masa yang akan datang seutuhnya di pundak kaula muda. Idil fata hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Pemuda hari ini yang hadir dalam pengajian melalui pembinaan para asatid, mereka insyaallah akan dikokohkan akidahnya, akan dikuatkan keyakinannya. Karena tadi guru kita Al-Habib telah menjelaskan kemuliaan manusia itu tidak diukur dengan banyak hartanya, bukan diukur dengan tinggi pangkatnya, tapi mereka akan diukur dengan keimanannya. Imriti dalam muqaddimah pun menjelaskan seorang pemuda itu tinggi derajatnya terhitung atas i'tikadnya, karena orang yang tidak punya i'tikad ia tidak akan pernah tinggi derajatnya. Oleh karena itu, momen-momen seperti ini mari kita lestarikan bersama-sama, kita jaga keutuhannya. Barang siapa yang tidak suka, itu iblis namanya. Setuju? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini Allah pertemukan kita di tempat mulia tanpa kita tahu kita berasal dari mana. Mungkin ada yang suku Sunda, Jawa, Batak, ada Batak, Wallahu alam. Tapi duduk di majlis taklim itu semuanya sama hamba-hamba Allah yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga Rasul pun mencintai kepada kita. Tidak menjadi soal. Perbedaan bahasa bukan masalah. Suku dan keturunan itu bukan garis untuk pemisah. Karena kita sudah diikat dengan satu syahadat, ikatan yang sangat kuat, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai manusia, aku telah menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan. Tujuannya untuk apa? Bahkan Allah ciptakan dengan kabilah-kabilah, suku yang berbeda-beda. Bahasa pun tidak sama. Ada yang berbahasa Arab, Inggris, Paris, Prancis, Sunda, Jawa, Bugis, apalagi Buncis, macam-macam, beda-beda. Qabaila, beda-beda bangsa, beda-beda suku. Bahkan kalau di Indonesia itu beda-beda agama. Yang satu agama pun sudah beda-beda keyakinan. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian satu sama lain saling mengenal, satu sama lain saling mengetahui. Tetapi ingat, komitmen yang kuat satu saja dari keseluruhannya itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Boleh bersuku Sunda, boleh bersuku Jawa, silahkan berbahasa apapun, tetapi yang mulia di sisi Allah mereka yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kadang-kadang kan ada yang banggain, gue orang lama nih sini, orang baru suruh minggir. Di dunia boleh begitu, tapi di akhirat itu kagak ada orang lama, kagak ada orang baru. Yang duluan mati kalau ia berdosa tendang ke neraka, betul. Yang matinya baru kemarin langsung kiamat, ia orang takwa langsung kemana? Sorga. Di sini boleh kita mengkelas-kelaskan manusia. Kita kondangan ke orang kaya. Ada kelas orang-orang kaya yang gelarnya panjang-panjang, makannya dipisah di tempat yang istimewa. Datang si kutuk-kutuk yang miskin, yang amplopnya cuma 5.000, dipisahkan makannya juga dengan telur bagi 4. Begitu kan? Padahal doa yang dikabulkan belum tentu dari orang yang berdasi. Doa yang dikabulkan belum tentu dari orang yang tinggi pangkatnya, yang banyak hartanya. Bisa saja doa yang dikabul datang dari si miskin yang rendah hatinya. Betul apa betul? Aduh, cukup nih aja cukup. Bisa tadi lagi ya. Saya hanya ingin mengasih semangat jalan. Idil kata hatsbang tiko dihirupi wa kullu man lam yaqtakin lam yantabi. Kalau pemuda ingin istimewa dan tinggi derajatnya, maka tingkatkan keimanan dan ketakwaannya, baguskan ideologinya, perkokoh dadanya. Jangan ikut asal sembarang ikut, apalagi di akhir zaman ini sudah segala macam ada. Termasuk kalau kemarin-kemarin orang hanya mengaku jadi nabi terakhir, pengganti nabi punya nama sendiri-sendiri. Sekarang sudah ada lagi yang mengaku Nabi Isa alaihi salam di Surabaya. Kalau yang di Bogor kan gentleman, ngaku nabi namanya sendiri. Yang di Ciamis gentleman, ngaku nabi namanya sendiri. Yang di Sulawesi ngaku nabi namanya sendiri. Surabaya kehabisan nabi, ngaku Isa Al-Masih. Hebat. Di Indonesia makin banyak yang ngaku nabi. Sholawat juga nggak pernah ngaku-ngaku nabi. Di aku umatnya juga belum tentu ngaku-ngaku apa? Nabi. Hati-hati. Nasib bangsa di masa yang akan datang termasuk agama seutuhnya di pundak kaula muda. Sebab ada suatu kalimat atau bahasa yang sering kita dengar, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Andai kata pemuda bagus ideologinya, hebat keimanannya, orang yang takwa, maka kemudian hari negara dan agama akan dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa. Tapi sayang andai kata pemudanya bejat, tuntutan waktu dan zaman pasti terjadi. Sekalipun tidak ada orang soleh yang seperti apapun mesti dijadikan pemimpin di waktu itu, maka bagaimana nasib agama, bagaimana nasib negara kalau dipimpin oleh orang-orang yang bejat moralnya? Naudzubillah men. Ini ada calon gubernur nggak sini ini? Mantep kalau calon gubernur dari anak remaja hadroh, ya kan? Allah biar karim. Tapi kalau calon RT mah ada kayaknya nih. Ya lumayan gubernur juga di RT dulu. Ingat, siapapun kita, orang manapun kita, apa saja suku kita, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka orang yang paling takwa kepada Allah. Negeri ini, bangsa ini akan tentram, damai dan sejahtera andai kata isi penghuninya orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang takwa tidak akan sibuk menyalah-nyalahkan orang lain, tapi ia akan lebih introspeksi kepada dirinya, lebih kepada memperbaiki diri. Kalau di negeri ini penghuninya sudah banyak orang yang introspeksi diri, maka negara ini aman, sejahtera. Quran menyatakan apabila ahli qaryah itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan Allah bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, mengikutilah kepada para ulama, kepada para habaib yang selalu mendakwahkan kebenaran tanpa lelah. Insya Allah mudah-mudahan kita di dunia menjadi para jamaahnya, dan di akhirat kita menjadi ahli surga yang bersamanya. Rabbi panfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.